Hari ini 12 November kita memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir Rusia. Pada tahun 1600, seorang pemuda berusia 16 tahun dikirim orang tuanya ke kota Wilma, barat laut kota Minak, Rusia, untuk dididik dalam ilmu perdagangan. Pemuda itu adalah Johannes Kontsevich. Ia rajin belajar dan bekerja. Namun, sementara itu cepat sekali ia menyadari bahwa bakatnya bukan di bidang perdagangan. Ia sebaliknya lebih tertarik pada hal-hal kerohanian. Di kota besar itu, ia menyaksikan keadaan gereja Rusia yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umatnya. Umat memutuskan hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Tak sukar baginya untuk memilih mana gereja yang sebenarnya menurut kehendak Kristus. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristen tidak ditemukan di dalam cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah sebagaimana terlihat di dalam gereja Ortodoks. Hidup rohaninya mulai berkembang terlebih dengan turut sertanya ia di dalam kegiatan-kegiatan liturgi sebagai lektor atau penyanyi. Tidak ada upacara di gereja Tritunggal Maha Kudus yang diabaikannya. Pada tahun 1604, ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Jumlah calon di biara itu kurang sekali. 3 tahun lamanya ia sendiri saja bersama pemimpin biara yang bergelar Archimandrite. Namun tujuan hidupnya jelas nyata, yaitu bertapa, berdoa dan bermeditasi, serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma dalam kandang kebenaran. Pada tahun 1609, ia ditabiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia menjadi uskup Polotsk. Yosafat ternyata seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tapi murah hati terhadap sesamanya. Ia seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata, Rusia putih kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan wakilnya Sri Paus di Roma. Banyak orang memusuhi dia karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Meskipun demikian, ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada bulan Oktober 1623, ia pergi ke kota Witebsk, benteng orang skismatik, dengan maksud menyampaikan khotbah yang jelas mengenai persatuan gereja Kristus. Sementara itu, musuh-musuhnya tetap mencari jalan untuk membunuhnya. Pada tanggal 12 November, sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya.
Uskup Saleh ini tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam Sungai Dwina. Kemartirannya membuka mata banyak orang skismatik yang kemudian bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Di antaranya ada seorang uskup agung ortodoks, pemimpin kaum oposisi.